Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kita akan mulai masuk pembicaraan mengenai perilaku konsumen. Setelah di podcast sebelumnya saya baru menyampaikan mengenai RPS dan tugas. Maka di pertemuan kali ini kita akan mulai masuk mengenai perilaku konsumen. Bab ini, materi ini kita beri subjudulnya adalah keanekaragaman konsumen. Ya, ini menjadi isi dari materi ini. Sekaligus kita akan menjadi pembuka untuk materi-materi yang bab-bab berikutnya yang dari bab itu Anda ambil untuk tugas. Ya. Nah, berkaitan dengan ini, ya, karena ini menjadi pembuka, ya. Jadi sebelum kita akan membahas mengenai motivasi, faktor pribadi, kemudian persepsi, sikap, latar belakang yang lain, yaitu ada lingkungan tadi ya, ada status sosial, ada keluarga, ada komunitas dan sebagainya. Maka pertanyaan yang awal sekali, sebagaimana kita akan mempelajari materi-materi yang lain, kita harus tahu dasarnya terlebih dahulu. Nah, jadi pertanyaan yang muncul adalah mengapa mempelajari perilaku konsumen ini? Nah, gambar ini mungkin akan sedikit menggambarkan ya. Jadi ada beberapa sebab yang mengapa perilaku konsumen ya. Kenapa sih harus dipelajari? Ya. Jadi ini bukan sebagai mahasiswa saja, tetapi kemudian mempelajari konsumen itu adalah hal yang wajib bagi seorang pebisnis. Ya. Nah, kita lihat di gambar pertama. Gambar pertama, ya, kira-kira apa? Nah, ini gambarnya itu ada dua teller, ya, di mana dua teller ini yang satu antreannya cukup banyak, yang satunya hanya satu, dan itu pun ternyata anak kecil ini. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah kok bisa sih ini kok satu teller itu sampai berjubel ya, sampai ngantrinya luar biasa, sementara ini. Oh, ternyata mereka sampai rela mengantri itu karena ternyata tellernya cantik, yang sebelah kiri itu cantik, yang banyak antriannya, sementara yang kanan tidak gitu ya. Nah, kenapa? Nah, ini artinya adalah bahwa pelayanan yang diberikan ya, entah itu perbankan, entah apapun gitu ya, sebuah lembaga yang berkaitan dengan konsumen itu harus memperhatikan konsumen, dan mereka itu ternyata punya daya tawar. Nah, ini yang daya tawar ini menjadi hal yang pertama. Jadi konsumen itu ya, kalau orang mengatakan bahwa konsumen itu raja, benar ya, konsumen daya tawar, sehingga mereka ya tidak mau diarahkan ke sana, Bapak Ibu sekalian ngantri, nggak bisa. Mereka lebih baik berdesak-desakan ke satu teller ini ya. Ini kalau kita keluar mungkin banyak contoh ya, ada rumah makan yang sampai luar biasa antrinya, padahal mungkin di sebelahnya itu ada tetapi sepi ya, karena mereka memang ingin itu, mereka milih itu ya. Lebih komplitnya bahwa konsumen punya daya tawar ya, itu kekuatan konsumen, punya power untuk memilih, untuk menentukan saya kesini, saya memutuskan beli ini gitu. Itu latar belakang yang pertama. Kemudian latar belakang yang kedua, bahwa konsumen itu perilakunya perlu dipelajari ya, ternyata background mereka konsumen itu sangat beraneka ragam ya. Apakah kemudian misalnya ini gambar ini ya, gambar yang saya sampaikan ini foto di sebuah supermarket, mall ini, pengunjungnya banyak. Tapi apakah kemudian mereka akan ke satu stand
ke satu kios, ke satu toko, ya, berjubel seperti ini, ya belum tentu. Dan apakah mereka akan melakukan pembelian? Belum tentu juga. Bisa jadi mereka hanya refreshing, jalan-jalan gitu ya. Nah, berarti ada latar belakang konsumen yang berbeda-beda. Ada yang motivasinya membutuhkan, ada yang motivasinya berbeda, tujuannya berbeda. Kemudian mereka masuk ke toko apa enggak, dari persepsi mereka. Ya, kalau mereka menilai bahwa ini kayaknya enggak bagus barang-barangnya, kayaknya enggak menarik begitu ya, persepsi mereka. Ya. Atau dari pembelajaran bahwa mereka pernah merasa dicurangi atau merasa tidak puas, ya, berikan pelayanan tidak memuaskan di toko ini, maka mereka juga tidak akan mengulangi melakukan pembelian di tempat yang sama. Belum latar belakang yang lain, ada penghasilan, pendidikan, pendapatan dan sebagainya, dorongan lingkungan, pengaruh teman-teman, keluarga dan sebagainya. Ya. Nah ini latar belakang konsumen sangat beragam. Jadi mereka harus dipantau ini mereka. Ya tadi makanya kenapa kita kemudian membahas mengenai motivasi, persepsi, sikap dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah latar belakang ketiga, tentu saja ini menjadi masukan yang luar biasa atau landasan kegiatan manajemen pemasaran dengan diadakannya analisis konsumen. Dalam hal apa? Kegiatan bisnis itu atau kegiatan-kegiatan di dalam pemasaran itu kan dimulai dari riset konsumen, kemudian perusahaan harus melakukan segmentasi, kemudian merancang bauran pemasaran, product price, promotion, place, gitu. Kemudian melakukan positioning, melakukan analisis lingkungan pemasaran, lalu tren pemasaran, ya, kemudian mengembangkan produk baru dan sebagainya. Ini artinya bahwa harapannya dengan memperhatikan ya, konsumen lebih banyak akan memudahkan semua kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang keempat, bahwa mempelajari konsumen atau analisis konsumen itu memainkan peran sangat penting dalam kebijakan publik. Kalau ini dari sisi pemerintah pun ternyata juga membutuhkan untuk memantau. Ya. Maaf ya. Ya. Ini misalnya perkembangan teknologi sekarang ini ya. Jadi teknologi konsumen yang sekarang menggunakan tidak konvensional, belanja offline tapi online. Maka kemudian berarti pemerintah harus mengembangkan fasilitas ya, fasilitas yang berbau teknologi, penggunaan internet, jaringan dan sebagainya. Mungkin kita pernah kemarin Presiden Jokowi sempat melarang TikTok ya, TikTok Shop khususnya, TikTok Shop, TikTok online, shop online ya, untuk khalayak konsumen Indonesia. Ini artinya pemerintah itu memperhatikan bahwa memang konsumen itu diuntungkan ya dengan adanya perdagangan online ya, dengan media-media e-commerce yang luar biasa, termasuk ada TikTok, di mana mereka bisa mendapatkan barang dengan mudah, lebih murah dan berasal dari luar negeri begitu ya. Tetapi ternyata ada sisi yang lain, karena sekali lagi bahwa bisnis perekonomian itu kan tidak pernah lepas, selalu ada hubungannya ya. Apalagi kalau ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah, ternyata ada bagian lain, ada masyarakat lain yang merasa dirugikan, yaitu adalah masyarakat banyak ya, khususnya adalah produsen-produsen yang mereka juga bagian dari bisnis kita kan. Kalau produsen dalam negeri itu tidak laku ya, maka ini kan ya jadi pincang gitu ya. Kalau mereka barang tidak laku, mereka tidak bisa
melakukan kegiatan bisnis lagi, padahal mereka punya banyak karyawan, mereka juga punya kebutuhan, mereka tidak punya power untuk melakukan pembelian. Nah, ini siklus ekonomi luar biasa ini. Maka ini menjadi input bagi kebijakan pemerintah. Oke, itu salah satu contohnya. Kemudian yang terakhir bahwa ternyata dengan mempelajari konsumen yang lain, kita ya ataupun konsumen yang berbeda itu bisa akan lebih efektif melakukan pembelian atau bisa menjadi konsumen yang lebih efektif. Maksudnya apa? Misalnya nih ya. Nah, sekarang kan sudah zamannya online gitu. Kalau kita masih menggunakan cara-cara yang lama, dengan datang ke toko gitu, ya bisa saja Anda bisa mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi kalau Anda terlalu sibuk, masih sibuk dengan pekerjaan sebagainya, tidak sempat, ternyata sekarang ini perkembangan luar biasa ini memungkinkan ya ada perdagangan online. Nah, bagaimana caranya? Anda bisa belajar banyak dari yang lain, dari teman-teman Anda, dari orang lain gitu. Nah, makanya ada materi yang bahwa pengaruh keluarga, pengaruh komunitas, pengaruh lingkungan itu mendukung terwujudnya keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Ya, jadi kurang lebih ada 4 faktor yang mendorong ya bahwa perhatian terhadap konsumen menjadi hal penting. Ya, yang pertama mereka benar-benar punya power untuk memilih. Ya, lalu yang kedua ternyata latar belakang mereka sangat luar biasa. Lalu yang ketiga membantu menjadi input di dalam kegiatan bisnis atau kegiatan strategi-strategi pemasaran bagi bisnis ataupun produsen. Lalu yang keempat itu menjadi input juga bagi kebijakan publik. Dan yang terakhir adalah kita akan menjadi konsumen yang lebih efektif. Ya, itu saja yang bagian di awal yang berkaitan dengan keanekaragaman konsumen. Yang ini mendahului sebelum kita masuk di bab-bab yang secara spesifik mempelajari tentang latar belakang konsumen. Ada motivasi, persepsi, sikap, dan sebagainya. Oke, kiranya cukup ya di podcast materi ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.